Hari tragedi Israel menurut Alkitab. Hari tragedi Israel menurut Alkitab. Nah, kenapa ada hari tragedi? Karena memang di Alkitab ada ternyata rentetan peristiwa yang jatuh pada tanggal yang sama, bisa dibilang seperti itu. Rentetan peristiwa yang membuat bangsa Israel ini mengenangnya sebagai sebuah tragedi, sebuah hari yang malang, hari yang dibilang sebagai malapetaka. Nah, Bapak Ibu, hari tragedi Israel ini ada di Alkitab kita dan kita tahu bahwa terjadi peristiwanya, tetapi orang Kristen sebetulnya tidak mengenal harinya. Karena memang di gereja tidak diajarkan, tidak disinggung, bahkan tidak ada khotbah yang berkaitan dengan ini. Selama saya bergereja ya, saya tidak mendengar tentang hari tragedi Israel ini. Nah, Bapak Ibu, hari tragedi ini kenapa saya angkat? Karena memang berkaitan dengan hari di mana Iran mengancam menyerang Israel. Hari di mana Iran mengancam menyerang Israel itu terjadi beberapa hari lalu, 2 hari lalu, 1 hari atau 2 hari lalu ada pernyataan bahwa Iran akan menyerang Israel di saat hari Tisha B'Av. Nah, ancaman ini terjadi karena Iran merasa malu, kecolongan, teledor, karena mereka ternyata tidak bisa melindungi orang yang mereka support selama ini, yakni pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ia tewas di Teheran, di ibu kota Iran, dan juga ia itu tewas di kompleks elit para pemimpin Iran. Tempatnya tidak jauh dari rumah kediaman Presiden Iran resmi, dan juga mereka itu tinggal di kompleks yang dijaga oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Nah, Bapak Ibu, Iran ini bukan negara yang bebas pers. Negara Iran adalah negara yang susah susah dipercaya beritanya gitu ya. Sumber informasinya meragukan karena harus selalu melalui pemerintah resmi Iran, yakni yang berkuasa adalah rezim Iran. Saya pernah ke Iran dan saya pernah mau meliput, tetapi ditolak, tidak boleh meliput, sehingga kami akhirnya hanya isinya jalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan politik, dan juga hanya boleh didampingi oleh 2 orang guide dari Iran, dan dia ikutin kita kemana aja, dan kemudian tidak boleh nginep di hotel, bayangkan, karena mereka takut kita bertemu dengan warga Iran gitu ya, kita bisa ngobrol dengan warga lokal dan tahu kondisi di sana. Jadi kami menginapnya di rumah Duta Besar Indonesia untuk Iran. Dan pada saat kami pergi, kami juga harus didampingi oleh seorang ibu yang menikah dengan orang Iran, sehingga dia bisa bahasa Parsi ya, bisa bahasa Farsi, dan kami perginya bersama-sama dengan dia. Jadi nggak bebas, nggak bisa leluasa. Nah, ada waktu itu saya ketemu dengan seorang wartawan Iran, dia datang ke Kedubes, dia mewawancarai kami waktu itu ya, dan dia sebetulnya bercerita bahwa ada ledakan, ada pabrik meledak, pabrik kimia. Dibilangnya pabrik kimia, padahal itu sebetulnya pabrik yang berurusan dengan nuklir, uranium. Tapi dibilangnya itu pabrik kimia. Nah, itu beritanya nggak ada di luar Iran, dan itu disembunyikan. Karena apa ya? Karena memang tidak ada kebebasan pers. Nah, ini saya memberikan contoh ini karena apa? Karena memang kita sampai hari ini belum tahu apa yang sebetulnya terjadi dengan Ismail Haniyeh. Apakah dia ditembak, apakah dia dirudal, apakah dia dibom, itu tidak ada bukti TKP, tempat kejadian perkara, tidak ada foto, tidak ada video. Nah, kita tahu no picture hoax gitu ya. Jadi ya memang sangat meragukan dan memang sangat sulit untuk menjadi wartawan di Iran. Jadi saya maklum kalau sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan berita yang utuh. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar, ini semua adalah berita yang saya ambil hari ini, gitu ya. Nah, Iran dikatakan akan menyerang Israel. Ini Menlu
Israel sendiri yang menyatakan, dikutip oleh Jerusalem Post. Lalu ada pernyataan dari National Security Daily yang menyebut ada 2 kemungkinan skenario serangan Iran. Lalu Blinken, ini juga dia adalah orang Yahudi yang jadi menteri luar negerinya Amerika, dia juga mengatakan ke negara-negara G7, negara-negara yang selama ini menjadi negara-negara kuat, bahwa Iran dan Hezbollah akan menyerang Israel dalam waktu 24 jam. Nah, ini berita 4 hari lalu gitu ya. Jadi kemungkinannya memang ada untuk serangan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, bulan April terjadi serangan dan puji Tuhan ada mujizat sehingga 300 rudal roket drone itu tidak melukai Israel ya. Ada 1 orang yang terluka tetapi tidak menewaskan, tidak membahayakan wilayah Israel, dan jatuhnya juga yang dicegat-cegat itu jatuhnya di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Misalnya di tepi laut, di tepi laut mati. Nah, itu tidak berbahaya. Nah, jadi apakah yang akan terjadi ke depan? Benar-benar serangan Iran itu akan dilancarkan, dan dulu di Zoom sebelumnya saya pernah menyebutkan tentang Iran berjanji akan menggunakan senjata yang belum pernah Iran gunakan, yakni adalah senjata nuklir. Dan Israel sudah mengancam duluan juga bahwa kalau Iran mau mengancam Israel, maka Israel akan meledakkan instalasi nuklir Iran. Nah, Bapak Ibu pernah ingat kejadian Chernobyl? Chernobyl ini ketika bocor reaktor nuklirnya, maka itu menimbulkan tragedi lingkungan. Dan itu menyebabkan terjadinya mutasi gitu ya. Bisa orang tuh akan punya anak yang cacat dan sebagainya. Hewan juga akan menderita. Nah, jadi mari kita juga berdoa agar Israel diberikan hikmat, kebijaksanaan agar tidak melakukan serangan yang menyebabkan kerusakan yang parah gitu ya, menyebabkan korban manusia yang sungguh-sungguh parah. Nah, tetapi perlu saya ceritakan juga bahwa Israel pernah melakukan serangan terhadap reaktor nuklir dari Irak, namanya Osirak. Nah, ini adalah reaktor nuklir sebelum dia bisa menghasilkan senjata nuklir, sama Israel sudah dihancurkan lebih dulu dalam operasi yang namanya operasi Opera. Nah, ini Bapak Ibu, ini canggih sekali karena pesawat Angkatan Udara Israel itu bisa terbang di bawah radar sehingga mereka tidak terdeteksi, dan mereka berhasil melakukan operasi dengan mulus ya, tidak terdeteksi oleh radar Irak dan juga tidak terdeteksi oleh radar negara lain. Ini salah satu bukti kemampuan militer Israel yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Iran juga bukan hanya Iran yang mengancam Israel, karena Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa musuh Israel saat ini ada juga dari Hezbollah di utaranya Israel. Kalau Bapak Ibu lihat peta yang di sebelah kanan saya ini, Israel kecil banget ya. Nah, di atas Israel itu ada Lebanon, dan di Lebanon itulah ada Hezbollah yang punya kekuatan 45.000 tentara. Lalu ada Houthi di Yaman yang punya kekuatan 30.000, serta Iran, pasukan Garda Revolusi Iran ini sekitar 200.000 ya. Menurut data 200.000, dan yang aktif sekitar 125.000 tentara. Dan mereka ini adalah pasukan-pasukan siap tempur, pasukan-pasukan siap mati. Nah, itu bedanya dengan pasukan IDF. Pasukan IDF inginnya hidup, bukan mati, tetapi mereka adalah pasukan yang ingin mati. Nah, kabar baiknya, Saudi Arabia, Bapak Ibu, sudah menyatakan bahwa wilayah udaranya tidak boleh dilewati oleh alat-alat perang. Jadi entah itu dari Yaman, entah itu dari Iran, tidak boleh melewati wilayah udara
Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia takut kalau jatuh, gagal terbang, gagal melintas, maka bisa kenal ke penduduknya sendiri. Nah, dalam hal ini, Yordania adalah salah satu yang menjadi harapan Israel agar mereka juga bersedia mencegat rudal atau roket atau drone dari Iran itu, sehingga tidak masuk ke daerah Israel. Nah, inilah ancaman yang saat ini dihadapi oleh Israel. Nah, apa itu Tisha B'Av? Tisha B'Av itu adalah hari eh, tanggal 9 bulan Av. Saat ini, tahun ini adalah tahun 5784. 5784. Dan uh, Tisha B'Av ini adalah peringatan yang tidak ada di Alkitab, peringatan yang tidak ada di kitab Imamat, karena hanya ada 7 hari raya Bapak Ibu di luar Tisha B'Av. Tetapi ternyata terjadi hari yang menjadi tambahan seperti hari raya Purim, hari ketika orang Israel menang melawan musuh-musuhnya, seperti yang dilakukan oleh Esther. Nah, itu diperingati sebagai hari raya Purim. Tidak ada di kitab Imamat, tetapi bisa gitu ya dirayakan karena memang peristiwanya adalah satu momen di mana bangsa Israel itu mau mengingat tentang Tuhan. Tisha B'Av itu nanti pada hari Senin 12 Agustus sampai keesokan harinya 13 Agustus, dimulai pada petang hari hingga petang besoknya. Nah, hari itu umat Yahudi meratapi bait suci yang pertama dan yang kedua, bait suci yang runtuh. Dan orang Yahudi pada saat itu kota Yerusalemnya juga runtuh, kota Yerusalemnya hancur, dan orang Yahudi harus terusir keluar dari Yerusalem, harus dibuang, terbuang. Nah, di rujukan Alkitab Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa baca di Bilangan 13 dan 14. Berawal ketika 10 pengintai menyampaikan kabar bohong tentang tanah perjanjian. Sehingga bangsa Israel tidak percaya pada janji Tuhan dan menangis tanpa alasan. Bilangan 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ayat Bilangan 14 ayat 9 ini bagus sekali. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca sampai selesai. Ini bagus sekali. Karena apa? Karena ternyata Tuhan menghukum orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan tentang tanah perjanjian. Dan tidak percaya terhadap janji Tuhan soal tanah perjanjian itu dibilang sebagai menista Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi,
orang-orang bangsa Israel yang tidak percaya bahwa Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian yang begitu baik, begitu penuh dengan susu dan madu, mereka itu akhirnya apa? Mereka tewas. Nah, Talmud ini adalah kumpulan kitab dari dari para rabi-rabi Yahudi. Talmud ini menetapkan bahwa hari berkabung agar Israel bisa menangis adalah hari di mana 10 pengintai itu menyebarkan kabar bohong. Karena apa? Karena selama 40 tahun mereka harus satu persatu itu tewas. 600.000 orang harus tewas selama 40 tahun, baru kemudian generasi yang baru, generasi yang percaya masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi ada momen yang namanya 3 minggu pra Tisha B'Av ini. Kenapa 3 minggu? Karena dimulai dari tanggal 17 bulan sebelumnya, yakni bulan Tammuz. Nah, selama 3 minggu sebelum hari H, sebelum hari Tisha B'Av ini, mereka umat Yahudi ini sudah mulai tidak melakukan, sudah mulai dalam kondisi mau meratap, mau bersedih gitu. Jadi mereka tidak mendengarkan musik yang gembira, tidak bikin pesta, tidak mengadakan pernikahan, mereka tidak membeli baju baru, bahkan tidak mencukur janggut dan sebagainya. Nah, selama 3 minggu sebelum hari Tisha B'Av itu, mereka juga menyiapkan diri untuk masuk dalam hari Tisha B'Av ini hanya 1 hari ya Bapak Ibu, untuk memfokuskan diri gitu ya, untuk meratap karena terputus dari bait suci. Bait suci itu dianggap sebagai tiang antara bumi dengan surga. Jadi bayangin kalau leher kita ini adalah tiang dari tubuh dengan kepala kita. Nah, bait suci itu dianggap sebagai tiangnya antara dunia, antara bumi dengan surga. Nah, tiang itu sudah tidak ada lagi dan mereka mau mempersiapkan 1 hari khusus untuk bersedih, untuk berfokus pada kehilangan pusat spiritualitas mereka, yakni bait suci. Nah, umat Yahudi juga memasuki hari meratap itu dengan mulai mengkaji tujuan hidup mereka, mengkaji nilai-nilai orang Yahudi. Mereka mengambil waktu untuk merefleksikan diri selama 3 minggu penuh sampai ke Tisha B'Av ini. Dan mereka juga memulai kembali sesi untuk mereka itu terkoneksi dengan Tuhan, untuk meskipun mereka meratap karena kehilangan bait suci dan karena tragedi-tragedi yang terjadi dalam hidup mereka sebagai bangsa, tetapi mereka juga mengingat mujizat-mujizat yang terjadi. Mereka mengingat penyertaan Tuhan di balik setiap penderitaan. Nah, jadi momen Tisha B'Av ini mereka lakukan antara mereka memang meratap, menyesali diri, tetapi juga mereka punya kesempatan untuk tetap mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka sebagai bangsa. Nah, jadi ini sudah dilakukan lama, Bapak Ibu, sudah bukan sebuah tradisi yang baru, bukan sebuah tradisi modern, tetapi ini adalah tradisi kuno. Nah, tradisi apa yang dilakukan pada saat Tisha B'Av ini? Bapak Ibu bisa lihat di sini, seperti misalnya mereka nggak mandi, nggak cuci tangan. Cuci tangannya hanya boleh sebatas ujung-ujung jari aja seperti ini. Jadi mereka tentu saja berarti tidak boleh kotor. Mereka makan. Nah, makanan sebelum puasanya 24 jam Bapak Ibu. Kalau Yom Kippur puasanya 25 jam. Nah, kalau puasa 24 jam, mereka hanya makan, bukan mereka pergi makan ke nasi Padang gitu ya, restoran Padang, makan semuanya sampai kenyang, habis itu puasa 1 hari. Enggak, mereka hanya makan roti, telur rebus, dan air putih, dan makannya enggak di meja makan, tetapi makan sendiri karena dalam keadaan duka cita. Dan juga orang Yahudi tidak memakai
sepatu kulit. Mereka tidak mencukur, mereka tidak mandi, mereka tidak berhubungan suami istri, mereka juga tidak bekerja. Jadi unik ya tradisinya gitu ya, karena betul-betul mau meratap seperti yang ada di dalam Alkitab. Kalau di Alkitab mungkin pakai abu gitu ya. Nah ini tidak pakai abu, tetapi mereka juga tidak boleh pakai sepatu kulit. Mereka harus duduk di bawah, di lantai, tidak boleh duduk di kursi tinggi. Dan mereka menghabiskan 24 jam itu untuk melakukan ratapan, melakukan tangisan, kesedihan selama satu hari penuh dari petang, tanggal 12 sampai tanggal 13 petang. Nah, tradisi Tisha B'Av itu adalah juga membaca Megilat Eika. Megilat Eika ini adalah ratapan. Mereka membaca satu kitab ratapan dari pertama sampai terakhir. Pasal pertama sampai pasal terakhir. Nah, ini yang dilakukan, ini adalah koleksi dari Perpustakaan Nasional Israel. Orang-orang Yahudi di Polandia itu duduk pada saat Tisha B'Av, dan kemudian ini ibu-ibu, dan ini di tembok ratapan. Mereka membaca kitab ratapan, kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia yang berkaitan dengan keruntuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babilonia. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat kembali, ini adalah isi dari, kalau Bapak Ibu baca kitab ratapan, mungkin banyak yang nggak baca kitab ratapan ya Bapak Ibu, karena mungkin bacanya aduh susah banget ya, melo banget memang. Kalau Bapak Ibu baca kitab ratapan, maka di ratapan pasal pertama itu adalah tentang Yerusalem. Di ratapan kedua itu tentang Tuhan. Jadi ratapan Eka itu dalam bahasa Ibrani itu adalah bagaimana. Jadi ini adalah kitab yang berisi pertanyaan-pertanyaan Nabi Yeremia kepada Tuhan. Kenapa Tuhan gitu ya? Bagaimana Tuhan Yerusalem kok bisa hancur? Bagaimana Tuhan kok bisa Engkau menghukum umat-Mu? Bagaimana Tuhan Engkau membiarkan saya sebagai saksi kehancuran Yerusalem? Bagaimana Tuhan Engkau membiarkan Babilonia menaklukkan bangsa yang Engkau pilih? Bagaimana Tuhan Israel bangsa pilihan-Mu ini nasibnya ke depan? Nah, itulah isi atau inti dari kitab ratapan. Nah, Bapak Ibu, semua orang Yahudi akan membaca kitab ratapan selama periode 24 jam itu. Nah, kemudian apa saja sebetulnya tragedi yang terjadi pada Tisha B'Av itu? Pertama, yang tadi saya sudah sampaikan, 10 pengintai menyampaikan kabar buruk. Yang kedua, bait suci Salomo dihancurkan Babilonia dan orang Yahudi dibuang ke Babilonia. Nah, itu waktunya terjadi bersamaan. Tanggal 9 bulan Av, bulan kelima dalam kalender Yahudi. Lalu periode bait suci kedua, bait suci Zerubabel, bait suci kedua, bait suci di masa Yesus itu dihancurkan Romawi pada 70 Masehi. Dan waktu itu 2 juta orang Yahudi tewas. Dan isi bait suci itu dibawa ke Roma, termasuk dengan menorah, termasuk dengan barang-barang perkakas bait suci yang indah-indah dan terbuat dari emas itu dibawa semua ke Roma. Orang Yahudi ditawan, dijadikan budak dan sebagainya. Lalu pemberontakan Bar Kokhba yang dimulai tahun 132 sampai 135 Masehi. Nah, di sini di pemberontakan Bar Kokhba ini Bapak Ibu, ternyata tanggal 9 bulan Av itu orang Yahudi, kota bentengnya orang Yahudi pada saat Bar Kokhba itu adalah Beitar. Nah, Beitar itu dekat Yerusalem. Nah, si Beitar ini jatuh ke tangan Romawi. Nah, jadi setelah Beitar ini jatuh ke tangan Romawi, akhirnya orang Yahudi dalam 2 tahun itu semakin merosot dan akhirnya kalah. Nah, akibat pemberontakan Bar Kokhba, maka
tanah Yudea yang namanya adalah Yudea, aslinya adalah Yehuda, itu kemudian diubah namanya oleh Kaisar Romawi Hadrian menjadi Palestina. Nah, itu bisa dibilang jadinya hari Tisha B'Av itu membawa kedukaan sampai hari ini. Karena apa? Karena nama nama Yudea itu dihapus, tidak ada lagi, diganti menjadi Palestina. Nama kota Yerusalem diubah sama Hadrian menjadi Aelia Capitolina. Nama dewa Capitolina adalah nama keluarga dari Hadrian tersebut. Nah, jadi Aelia itu nama keluarga. Nah, jadi bisa dibilang semua tragedi yang terjadi pasti ada Tuhan yang mengaturnya gitu ya, yang berdaulat. Karena apa? Karena kok bisa jatuhnya di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Nah, karena esensi itulah, maka peringatan Tisha B'Av ini menjadi peringatan bagi umat Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sekuler mungkin tidak akan melakukan hari Tisha B'Av. Yang melakukannya hanya orang-orang Yahudi ortodoks, orang-orang Yahudi tradisional yang percaya bahwa ada Tuhan di balik semua peristiwa. Nah, pada hari Tisha B'Av yang pertama kali 10 orang pengintai yang menyebarkan kabar bohong itu, akhirnya menurut tradisi Yahudi, setiap tanggal 9 Av, sejak mereka menyebarkan kabar bohong tentang tanah perjanjian, setiap tahun mereka ada yang meninggal pada tahun itu. Dan mereka yang selamat akan kembali ke tenda mereka, karena selama 40 tahun bangsa Israel berada di tenda-tenda di padang gurun, dan mereka dapat melanjutkan hidup. Tapi tahun depannya bisa saja mereka yang mati. Jadi selama 40 tahun 600.000 pria saja, bukan wanita dan anak-anak, satu persatu mereka yang tidak percaya dan ingin pulang kembali ke Mesir itu tewas. Dan dipercaya itu terjadi di malam atau pada hari Tisha B'Av itu. Jadi mereka sekarang betul-betul mengenang, orang Yahudi ya, betul-betul mengenang apa yang terjadi awal mulanya adalah karena tidak percaya pada janji Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian yang baik. Tapi mereka justru percaya sama 10 orang yang bilang, oh orang-orang di sana besar-besar, tinggi-tinggi, kami tidak mampu melawannya. Betul, orang-orang enak itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang tinggi, bangsa raksasa. Tetapi Tuhan pasti mampu mengalahkan raksasa dunia seperti bangsa enak. Nah, tragedi Yahudi modern lebih lucu lagi ya, maksudnya lebih aneh lagi, bukan lucu. Lebih aneh lagi Bapak Ibu, pas juga terjadinya di tanggal 9 bulan Av. Pada tanggal 18 Juli 1290 ada dekret pengusiran Yahudi dari Inggris yang diberlakukan pada November 1290. Nah, orang Yahudi diusir karena dianggap mereka sebagai orang-orang yang sering meminjamkan uang. Zaman itu belum banyak bank, jadi mereka meminjam uang dari orang yang mampu dan orang Yahudi karena banyak yang punya ekonomi yang baik sehingga mereka meminjam kepada orang Yahudi. Dan masa itu orang-orang Kristen di Inggris menganggap meminjam uang dengan laba itu berdosa. Jadi mereka tidak suka dengan orang Yahudi, tetapi mereka mau meminjam uang, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini diputuskan diusir dan terjadi pada bulan November 1290. Bahkan ada orang-orang Yahudi yang dipaksa dikurung, dibakar di dalam sebuah puri, dan ini menjadi tragedi rekam jejak sejarah yang buruk sekali di Inggris. Nah, puji Tuhan ya, tahun 2022 Gereja Anglikan Inggris meminta maaf kepada orang Yahudi karena telah mengusir orang Yahudi dari Inggris. Nah, kemudian terulang lagi di bulan Av tanggal 9, yakni yang jatuh. Kalau perlu Anda ketahui Bapak Ibu, kalender Yahudi itu berdasarkan bulan, jadi tanggalnya tidak selalu
sama dengan kalender Masehi. Jadi 9 Av bisa 18 Juli, bisa 1 Agustus di tahun 1492. Nah, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol itu mengeluarkan dekret Alhambra, pengusiran Yahudi dari Spanyol. Nah, mereka akhirnya ini terkenal dengan Inkuisisi. Mereka harus keluar dari Spanyol dan juga Portugal sebetulnya, dan mereka terpaksa mencari tempat kehidupan yang baru. Dan mujizat terjadi, yakni Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Jadi Amerika sekarang yang menjadi negara hebat itu adalah buah dari pengusiran orang Yahudi dari Spanyol. Adalah Christopher Columbus yang dipercaya sebagai orang Yahudi yang menemukan benua Amerika. Nah, jadi di balik setiap tragedi ada tangan Tuhan yang tetap berotoritas dan tetap menjaga orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi dari Spanyol dan Portugal juga banyak yang pergi ke Eropa. Mereka tinggal di Belanda contohnya, dan mereka akhirnya berkembang di negara-negara Eropa. Jadi yang menarik Bapak Ibu, mulai dari 10 pengintai yang melakukan berita bohong sampai dengan masa modern, jatuhnya tragedi tepat pada hari yang sama. Nah, adakah kaitannya dengan di luar orang Yahudi? Ternyata ada juga Bapak Ibu, yakni di tanggal 9 Av di tahun 1914, tanggal 1 Agustus adalah hari di mana Jerman menyatakan perang pada Rusia. Kenapa Jerman menyatakan perang? Karena terjadi sebelumnya pembunuhan pewaris tahta Austria-Hungaria yang kemudian berkembang menjadi isu regional, lalu terjadilah Perang Dunia Pertama, dan itu tanggal 1 Tisha, tanggal 1 Agustus 9 Av. Tisha itu artinya 9. Kemudian Holocaust terjadi akibat keputusan dari seorang Nazi yang namanya Heinrich Himmler. Heinrich Himmler ini, dia menyetujui bahwa solusi akhir orang Yahudi harus dibawa ke kamp konsentrasi dan di sana dipekerjakan secara paksa, di sana mereka harus dibunuh, di sana mereka harus dimasukkan ke kamar gas dan sebagainya. Itu diambil pada tanggal dilakukan pada 9 Av tahun 1941. Dan juga orang-orang yang dari ghetto Warsawa dari Polandia dibawa ke Treblinka, itu juga terjadi pada tanggal 9 Av. Jadi meskipun korban di Perang Dunia Pertama itu tidak secara langsung orang Yahudi, tapi ternyata itu terjadi pada 9 Av, 9 bulan 5 kalender Yahudi. Holocaust juga sama. Nah, apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi pada 9 Av tahun 2024? Nah, di Alkitab kita juga ada yang namanya tangisan Rahel. Bapak Ibu bisa baca di Yeremia 31 ayat 15 dan 17. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah, kalau Bapak Ibu baca Yeremia 31 ini diberi judul perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai perjanjian baru. Perjanjian baru yang diperuntukkan untuk Israel dan Yehuda.
Nah, Yeremia adalah nabi yang melihat bagaimana Yerusalem hancur, bagaimana kerajaan Yehuda dibuang ke Babilonia, dan orang banyak yang berpikir bahwa ini hanya terjadi untuk masa ketika Israel dipulangkan kembali ke Yerusalem oleh Kores, raja Persia, atau ketika Esra, Nehemia, dan juga Serubabel bisa membangun kembali Bait Suci dan kota Yerusalem. Tetapi sesungguhnya tidak, Bapak Ibu bisa baca di rumah, karena di Yeremia 31 ayat 31 Tuhan sampai 33 Tuhan berbicara tentang perjanjian yang baru buat Israel dan Yehuda. Tuhan menegaskan bahwa Ia tetap menganggap Israel dan Yehuda ini. Jadi Tuhan tidak membuat mereka dibuang dan melupakan mereka begitu saja, tetapi Tuhan tetap berjanji untuk memulihkan mereka. Bahkan Tuhan punya satu perjanjian yang baru dengan Israel dan Yehuda. Jadi tidak berhenti hanya sampai di tangisan saja. Nah, kenapa tangisan Rahel ini saya angkat? Karena Bapak Ibu, ada juga pendapat dari orang Yahudi bahwa tangisan Rahel ini akan terjadi lagi di akhir zaman. Rahel akan kembali menangis, Rahel akan kembali meratap karena terjadi malapetaka, terjadi musibah atas bangsanya, bangsa Israel. Nah, tetapi kalau kita lihat dari konteksnya, memang Tuhan ada tangisan Rahel. Tetapi tadi saya sudah jelaskan bahwa ada perikop yang judulnya adalah perjanjian yang baru. Jadi yang kita lihat, saya ingin Bapak Ibu semua dan juga termasuk saya ingat bahwa Tuhan punya perjanjian yang baru dengan Israel. Meski memang ada tangisan Rahel ini yang menurut pendapat orang Yahudi bisa terjadi lagi di akhir zaman, tetapi kita ingat bahwa Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel. Yeremia 31 sampai 33. Nah, saya skip dulu, nanti saya baca ayatnya. Nah, kemudian setelah Tisha B'Av ini, Bapak Ibu, ada yang namanya Sabat. Sabatnya adalah Sabat Nahamu. Nahamu adalah kata dari hiburkan. Jadi setelah orang Yahudi meratap, mereka punya kesempatan untuk kembali punya pengharapan, punya penghiburan. Karena setelah mereka periode Tisha B'Av ini, setelah periode 3 minggu mereka mempersiapkan diri untuk berduka, bersedih, sekarang mereka punya kesempatan penghiburan. Dan mereka akan mulai membaca dari Haftarah, dari bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya 40. Bapak Ibu kalau baca di kitab Yesaya 40 ayat 1 dikatakan hiburkan umatku. Orang Yahudi akan melihat bahwa Tuhan akan menghibur mereka dan periode yang berduka tadi berganti menjadi sebuah periode pengharapan. Nah, periode pengharapan ini Bapak Ibu menariknya akan dibaca sampai mereka akan baca kitab Yesaya, mereka akan baca kitab Yeremia sampai akhirnya nanti pada tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah pada bulan September. Jadi setelah periode Tisha B'Av mereka akan ada waktu 7 minggu untuk membaca janji-janji Tuhan tentang pemulihan, janji-janji Tuhan tentang pengharapan sampai pada Rosh Hashanah. Nah, kalau Bapak Ibu pelajari hari-hari raya Yahudi yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa Rosh Hashanah atau tahun baru Yahudi adalah tahun di mana peniupan sangkakala. Peniupan sangkakala terjadi saat raja datang. Artinya dalam periode dari Tisha B'Av sampai ke periode Rosh Hashanah,
Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan momen setelah terjadi tragedi pada Tisha B'Av. Kalau terjadi tragedi ya, maka akan datang Raja Kemuliaan. Yesus Kristus akan datang pada momen Rosh Hashanah. Ini bukan kata saya, tapi ini menurut hari raya Yahudi yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menggenapi 4 hari raya Yahudi, Bapak Ibu. Paskah, kebangkitan, lalu kenaikan bukan ya, Pentakosta. Paskah, hari raya roti tidak beragi ketika Tuhan Yesus dimakamkan, dikuburkan. Lalu hari raya kebangkitan, hari raya buah sulung, dan hari raya Pentakosta. 4 sudah digenapi, tinggal 3 belum yang digenapi. Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan terakhir Sukkot. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa nangkep sekarang. Kalau kita mendengar kabar tentang perang, serangan, dan sebagainya, kita juga tahu dalam periode itu, dalam waktu 7 minggu, ada yang namanya Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Apakah periode 7 minggu ini adalah sesi tribulasi? Nah, itu tema topik untuk minggu depan ya Bapak Ibu. Nah, kita skip dulu topik tentang tribulasinya. Kita bahas tentang perang, kembali ke perang. Karena tadi ya, Tisha B'Av, Iran katanya akan melakukan serangan kepada Israel pada Tisha B'Av. Nah, bagaimana perang yang ada di Alkitab bisa memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan? Bapak Ibu, kita lihat. Salam damai dari Fakta Israel.